Aprida Rinaldo dari SMK Gajah Mada, Bandar Lampung. Pada kali ini saya akan mensimulasikan cara menggunakan Microsoft Access. Nah, sebelumnya saya di sini punya soal dari tugas saya, yaitu skenarionya saya adalah seorang staf administrasi pada sebuah butik. Butik tersebut menjual pakaian, perhiasan, tas, dan sepatu wanita. Butik tersebut memiliki pelanggan yang cukup setia karena baik kualitas barang dan pelayanannya membuat pelanggan senang berbelanja. Agar bisnis makin lancar dan berkembang, pemilik butik ingin memberikan pelayanan yang semakin personal sifatnya pada setiap pelanggan setia dan calon pelanggan. Untuk itu, saudara akan membuat database pelanggan butik guna mendukung usaha pemilik butik yang dalam mengembangkan bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi saya diminta untuk membuat database pelanggan sejumlah 30 orang. Nah, untuk membuat database ini, saya akan menggunakan Microsoft Access. Pertama, saya akan membuka Microsoft Access. Nah, kemudian akan tampil Microsoft Excel sebagai berikut. Kemudian kita akan pilih yang blank database. Lalu kita bisa rubah default penyimpanannya di sini. Ya, kita bisa rubah default penyimpanannya. Bisa kita taruh di mana aja, mau di data D, data E, di dokumen atau lainnya. Saya akan menaruhnya di data D. Lalu nama filenya akan saya rubah menjadi database pelanggan karena saya mau buat database pelanggan. Oke, lalu klik OK. Maka file name-nya sudah terganti. Lalu selanjutnya kita selesaikan dengan klik create. Nah, ini sudah muncul tampilan dari Microsoft Access untuk membuat database-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel. Tabel yang akan saya buat ini menggunakan Create Table in Design View. Maka di bagian table 1 ini saya klik kanan, lalu saya pilih Design View. Lalu saya buat nama tabelnya sama seperti dengan nama file tadi, database pelanggan. Oke. Nah, selanjutnya akan muncul selanjutnya akan terbuka jendela untuk mengisi field dan tipe data. Masukkan nama-nama field beserta nama fieldnya beserta tipe datanya sesuai dengan data yang ingin kita buat. Nah, sampai di sini ketika kita sudah membuat atau mengisi field name data type-nya, lalu kita save atau kita kunci data yang kita buat ini, lalu kita masuk ke data sheet atau data view. Nah, selanjutnya kita akan membuat form atau tampilan layar di mana form tersebut nantinya akan memudahkan kita untuk mengisi data-data yang ada di sini. Ya, yang pertama kita pilih create, menu create, lalu saya pilih form wizard. Nah, setelah memilih dan mengklik form wizard, akan tampil jendela form wizard di mana di dalamnya terdapat daftar field yang akan kita gunakan sebagai masukan ke dalam kolom selective field. Nah, pilih semua field yang ada pada available field untuk dimasukkan kepada selected field. Kalau kita pilih yang atas, ini akan kita masukkan satu-satu. Jika pilih yang bawah, maka itu akan masuk semuanya. Lanjut, kita klik next. Pilih yang kolumnar. Lalu ini sudah selesai, kita finish.
Nah, maka datanya akan seperti ini. Lalu di sini akan saya rubah dulu atau saya perbaiki bentuk formnya dengan cara mengklik terus pilih layout view. Oh, maaf, salah. Kita pilih design view. Oke, selanjutnya supaya ini memudahkan kita mengisinya, maka di sini si pembelian per bulan saya akan letakkan di bawah. Oke, selanjutnya form sudah dapat digunakan, namun sebelumnya kita perlu menyempurnakan. Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu jika mau kita masukkan rumus atau formula if atau penambahan tombol button ya. Nah, di sini saya akan menambahkan tombol button untuk save data, delete data, dan lihat laporan. Klik button, terus saya buat di bagian bawah sini. Saya pilih record operation dan add record. Next. Oke, finish. Lalu si komennya saya ganti dengan add. Terus saya pilih button lagi. Saya buat lagi. Di sini saya mau buat delete record. Komennya saya ganti delete. Lalu saya mau bikin Allahu Akbar. Oke, sudah. Saya tambahkan save record aja. Oke, setelah selesai, lalu setelah selesai kita balik ke form view. Nah, lalu kita akan mengisikan form-form ini sesuai dengan database yang akan kita buat. Kita masukkan data-datanya. Model pakaiannya dia senang dengan tunik, perhiasannya itu jam tangan, tasnya dia lebih senang sling bag, sepatunya sneakers, warna favorit yang putih. Hal yang disukai adalah Oke, ketika kita sudah mengisi filenya, maka kita pilih yang add. Begitu selanjutnya untuk semua data. Nah, di sini saya sudah mengisikan 30 data dari pelanggan butik di tempat saya kerja. Selanjutnya saya akan membuat queries. Masuk ke menu create, terus pilih yang query design.
Oke, lalu saya tambahkan ke database pelanggan. Oke, close. Nah, saya masukkan semua field data yang ada di sini, mulai dari nomor, nama lengkap, terus alamat rumah, email, nomor handphone, nomor telepon seluler. Masukkan semua data hingga selesai. Ini semua data sudah saya masukkan. Setelah itu kita pilih view. Nah, ini sudah masuk queries-nya ya. Lalu saya buat laporan report wizard. Oke, yes. Namanya database report. Database. Oke. Semua unsur saya masukkan. Next. Finish. Semua data sudah masuk, namun bentuknya atau ini masih terpotong-potong. Maka kita edit, ini kita buat dalam bentuk landscape. Oke, kita cek masih terpotong juga. Ya, maka kita masuk ke design view. Bukan ke layout view. Nah, ini bisa kita kecilkan kotaknya. Seperti itu sampai dengan terakhir. Oke, inilah report dari database pelanggan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.